teman-teman semuanya, dan ini adalah acara terakhir di hari ini. Jadi intinya kalau udah sore kayak gini, kita biasanya kalau udah hujan juga biasanya sudah mulai sendu ini perasaan, ya kan? Kalau Mas Didi ada yang mau disampaikan? Aku ingin bahagia. Oh, emang sekarang kurang bahagia? Aku sudah bahagia, tapi aku ingin lebih bahagia lagi. Dengan apa tuh? Dengan cara bagaimana mengetahui caranya bagaimana sih bahagia itu sebenarnya gitu loh. Oke. Berarti dirimu pengen bahagia yang tidak sekedar bahagia, dan bahagia itu tidak sesemu kenyataannya. Betul, karena bahagia itu ternyata tidak sederhana. Bahagia itu ternyata berwawasan. Penasaran? Penasaran dong? Tema kita sekarang untuk sore hari ini, sebelum kita berlanjut pada besok untuk segala macam rangkaian acara di hari kedua dalam Nusantara Wedding Expo 2021, kita sekarang akan berbicara dengan tema Happy Love Life. Wow. Ngerti nggak? Happy bahagia, Love, cinta, life, hidup. artinya Hidup dalam cinta. terus bahagianya? Hidup kan kalau udah cinta berarti pasti bahagia. Kalau menurut pandangan zaman sekarang. Oh, ngomong milenial ini berarti ya. Ngomong milenial. Baik. Daripada kita berasumsi sendiri masing-masing, Anya dan aku tidak ngerti bagaimana sih konsep dari bahagia yang berwawasan, happy love life itu seperti apa, kita akan mengundang pelatih. Pelatih bahagia. Pelatih bahagia. Bahasa Inggrisnya? Coaching love. Coaching happy. Bukan. Coach happy. Happiness coach. Happiness coach. Happiness coach. Happiness adalah bahagia. Yes. Coach pelatih. Jadi begini saja teman-teman, daripada saya bingung dan Anya juga semakin bingung, kita akan hadirkan seseorang happiness coach yang memang benar-benar akan berbicara tentang tema Happy Love Life. Kita berikan tepuk tangan dari rumah Anda. Ini dia adalah Mas Febri. Halo Mas, apa kabar? Halo. Ya Salam Mas. sehat selalu. Ya Mas. Mas Febri, Siap. duduk Mas. Oh boleh. Iya. Oke. Silakan diminum dulu. Oke, iya. Virtual ya. Iya. Silakan virtual minumnya Oke. ya. Kopi Ini kan acara Wedding Expo virtual. Oke. Di mana semua tampilannya virtual. Siap. Jadi kami nggak asli. Enggak asli ya? Iya, Kita nggak asli. Ini pohon. Pohon ya. Baik, Mas Febri selamat datang, sehat Mas? Siap. Alhamdulillah sehat selalu yang pasti. Alhamdulillah. Gimana nih situasi pandemi sekarang berkaitan dengan sebentar. Mas Febri ini siapa toh? Saya. Iya. Tadi barusan ngundang siapa ya Pak? Pelatih. Pelatih ya? Iya. Ya saya pelatih. Tahu saya pelatih itu pelatih sepak bola, Pelatih sepak bola, pelatih pelatih. basket, pelatih senam. Ya, pelatih Oke. matematika. Pelatih matematika. Oke, jadi gini Pak Didi ya. Saya Mas, itu guru. Ya Mas. Siap. Oke, saya manggilnya Pak, Mas atau Kak? Saya Mas. Ini Mas Mbah Didi. sih sebenarnya. Oh, Mbah Ini ya? Kalau aku Cu. Oh, oke. Ya. Oke, saya panggil Mas aja deh, panggil Anya. Oke, Mas Didi dan Anya ya. Ya. Oke, jadi kenapa kok tadi disebut butuh pelatih ya? Betul. Sesuatu hal itu kan pasti sebetulnya sudah ada nih, tapi butuh pelatih untuk bisa membuat lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita kan bicara masalah happy. Tadi kan udah disebut, tema kita pada sore hari ini adalah happy, love, life. Jadi bagaimana sih kehidupan cinta yang bahagia itu? Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan makna dari bahagia itu apa. Kadang manusia itu merasakan ketidakbahagiaan itu karena salah dalam memaknai. Oke. Sesuatu hal itu kalau kita sudah salah memaknai, maka yang terjadi adalah yang tidak menyenangkan atau yang Yeah. tidak membahagiakan. Padahal makna itu kan sebetulnya gratis ya. Jadi ada dalam diri kita sendiri, tinggal bagaimana kita membuat makna itu untuk bisa menambah semangat atau menambah bahagia dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu Mas Didi. Nanti akan kita bahas detail dari materi yang akan saya bagikan Mas. pada sore hari Karena ini. saya masih belum masuk ke otak saya. Ini gimana sih maksudnya Mas? Oke. Maafkan saya Mas, karena saya kurang bahagia. Oh gitu ya. Jadi saya butuh bahagia. Saya nyindir dia gitu ya. Oh iya, sama satu lagi nih, ini ada salah satu tips juga ya, nanti mungkin akan saya bagikan. Orang yang bahagia, khususnya buat anak-anak muda, itu riset membuktikan dia akan mudah untuk mendapatkan jodoh. Gitu. Jadi karena ini temanya adalah di acara Jadi wedding. begitulah temanya Happy Love Life, Happiness Coach. Kita ngomong masalah bagaimana kita mencari pasangan jodoh yang membuat kita bahagia. Betul? Betul. Saya suka.
Suka ya? Enggak, dia yang suka. Saya sudah punya pasangan. Oke. Iya, Mas, ada di belakang sana. Mas, istri saya di situ, Mas. Oh iya. Ya. Siap. Ya lanjut, Mas. Oke, jadi mungkin kita akan bahas ya, happy love life. Yes. Selama ini kan kadang orang berpikir itu bahagia itu ada syaratnya nggak sih? Selama ini mungkin kita yang selalu kita ada di dalam pikiran kita semenjak kita sekolah pasti selalu dipikirkan kamu kalau besar harus punya cita-cita, capai cita-citamu untuk bisa membahagiakan orang tuamu dan bahagia untuk dirimu. Betul. Iya. Gitu loh. Iya. Otomatis secara tidak langsung itu ada syarat. Kita bahagia kalau kita sudah mencapai itu. Oke. Betul ya? Betul. Dan terjadi kesalahan ketika kita memaknai itu menjadi salah satu hal yang mandatori atau itu ya wajib. Kewajiban begitu ya. Kalau kita tidak mendapatkan itu berarti kita tidak bahagia. Selama ini paradigma itu yang harus kita bongkar. Makanya butuh yang namanya coach untuk bisa membongkar itu. Oke. Karena apa? Bahagia itu tidak harus ketika kita sukses, tidak harus ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih baru kita merasakan bahagia. Karena apa? Nanti akan saya bahas detail di materi saya. Iya, dan saya semakin nggak sabar, Mas. Siap. Iya. Aku juga semakin kesem-sem. Iya. Oke, kalau begitu saya akan membahas materi saya satu persatu. Yang pertama, bagaimana sih sebetulnya cara memaknai bahagia dalam kehidupan cinta kita? Gitu. Sebentar, Mas, mohon izin. Saya Siap. ini orangnya kan nggak kalau nggak ngerti itu orangnya suka protes, suka bertanya gitu kan. Siap. Sama tadi bilang, sampean itu siapa? Saya bilang, saya pelatih gitu. Oke, Saya tadi dengar nama sampean itu Febri gitu loh. oke. Saya pengen tahu nama lengkap nama lengkapnya Mas Febri itu siapa dan Mas Febri itu sebenarnya backgroundnya apa kok bisa ngomong masalah happy? Nah, itu. oke. Iya. Siap. Penting Harus sekali jelas itu. dulu, Mas. Harus Karena jelas dulu, Mas, biar sini dia ya? percaya karena Iya. dia ini orangnya ini Susah percaya saya tuh. Susah percaya. kelihatan. Iya. Iya, nggak usah dibahas, kelihatan. Siap. Silakan, Mas. Terkadang pun kalau kita mau menjalin hubungan pun harus ada rasa kepercayaan ya. Untuk menjalin hubungan oke. sore hari ini, saya ingin membagikan materi ke rekan-rekan semua yang ada di seluruh Indonesia dan yang ada di sini. Saya akan memperkenalkan diri dulu, seperti apa kata pepatah Surabaya, Pak. Tak kenal maka tak Ta'aruf. Oh bukan. Tak dung tak kenal maka tak. tak dung tak dung dung. Baik, Mas. Ya. Oke. Kalau kata-kata dari anak Surabaya, tak kenal maka tak kenalan dhisik. Ya, kebetulan karena saya putranya Surabaya gitu ya. Masuk. Tepuk tangan dulu buat diri kita masuk. Biasa. Iya. Iya. Oke, perkenalan. Nama saya Febri Indra Permana. Ya. Biasa dipanggil Febri. Background saya adalah saya sarjana psikologi. Dan kebetulan saya juga praktisi di bidang keilmuan yang berhubungan dengan psikologi. Salah satunya saya seorang hipnoterapis profesional, Pak. Hipnoterapis profesional. Hipnoterapis profesional dan seorang trainer juga di Indonesia. Dan sekarang background saya selain sebagai happiness coach, saya juga menjadi seorang human capital atau HR di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Oke. Jadi kalau bicara kebahagiaan, di profil yang saya tampilkan di layar teman-teman semua bisa lihat, saya sudah pernah membuktikan bahwa kebahagiaan itu bisa berdampak di semua segmen. Salah satunya di bidang saya, yaitu bidang industri organisasi di perusahaan. Saya sudah menerapkan bahwa bagaimana karyawan itu bisa lebih produktif, salah satunya adalah dengan happy. Nah, ternyata ketika saya teliti di dalamnya, seorang karyawan itu bisa bahagia, itu kalau di rumahnya dia juga bahagia, dalam arti dia harus memiliki keluarga yang bahagia dulu. Oke. Karena kalau dari rumah dia berangkat sudah tidak bahagia, otomatis efek kinerja dia akan turun. Masuk. Nah, acara sore hari ini adalah bagaimana kita memplanning itu semua agar kalau kata Jawanya itu nyambung gitu ya. Maksudnya iya. getuk tular gitu. Dalam arti kalau kita bicara sumbernya harus bahagia dulu, maka outputnya akan bahagia juga. Iya. Jadi di profil yang di depan itu saya sudah tampilkan bahwa background saya adalah seorang sarjana psikologi, saya praktisi hipnoterapi, praktisi NLP, saya seorang trainer, dan saya juga seorang human capital di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Wow. Dan sore hari ini saya berkesempatan untuk berbagi ini khususnya ke teman-teman yang akan menciptakan atau merasakan kebahagiaan bagaimana yang sebelumnya belum pernah dirasakan, yaitu menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, istri, suami, dan sebagainya. Iya. Yang pasti kita semua pernah merasakan menjadi anak ya kan? Iya. Bagaimana bahagianya menjadi anak kita sudah pernah merasakan. Tapi untuk merasakan seorang ayah yang bahagia, seorang ibu yang bahagia itu butuh proses dan butuh yang namanya marriage plan atau planning untuk menikah dengan baik ya. Dalam artian kita bisa menentukan masa depan kita yang lebih bahagia. Oke, next.
Ini adalah salah satu kunci yang menurut saya, Mas Didi dan Anya. Orang itu bagaimana sih bisa bahagia? Saya ada sebuah video yang ingin saya tampilkan. Kita bisa saksikan bersama hard videonya. work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. Oke, dari video ini sebetulnya membongkar konsep yang saya ceritakan tadi, Anya dan Mas Didi. Jadi selama ini kita berpikir bahwa yang namanya happy itu butuh syarat dulu. Selama ini orang berpikir bahwa kita itu harus kerja keras dulu nih, ya kan? Harus sukses baru kita merasakan kebahagiaan itu. Padahal sebetulnya secara alamiah happy itu harus menjadi pondasi kita untuk mengawali semuanya. Bayangkan kalau semua Mas Didi dan Mbak Anya nih tidak bahagia dalam melakukan profesi sebagai MC, kira-kira wajah di kamera bagus nggak? Ya, kalau saya dari dulu tetap gak bagus mas. Ya saya ngaku mas ya. Oke. Ini aja deh ya. Oke, gimana menurut Anya nih? Jadi ya saya juga nggak tahu sebenarnya kan dia guru saya ya. Jadi dia akan menjelaskan. Iya mas, saya sepakat itu mas. Oke. Kita kalau kita melakukan sesuatu dengan nggak tulus pasti kelihatan mas. Kayak saya pernah ada pengantar barang tuh mas. Dia nggak tulus jadi mas Didi ya dilempar kan nggak enak mas penerimanya juga gitu loh kayak gitu nggak enak kan. penerimaannya Iya nggak enak penerimaannya gitu loh. Oke, tadi kan sudah seperti halnya video yang tadi ditampilkan, kebahagiaan itu seperti riak kecil. Ketika kita satu riak aja itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita bisa bahagia mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita akan tertular untuk bahagia. Nah, dengan acara sore hari ini saya berniat untuk bisa menyebarkan virus kebahagiaan itu. Karena kalau kita tahu di era pandemi ini dengan kita menghadapi new normal, pasti kan menuntut kita untuk menjadi the new me ya. Dalam arti kita harus punya diri kita yang baru. Mau dari sudut pandang mana nih kita merubah diri kita untuk jadi diri kita yang baru? Ya otomatis harus dari sudut pandang yang positif. Selama ini kan kadang ketika kita tahu pemberitaan pasti kita adanya mengeluh saja nih, wah saya udah nggak bisa kerja nih karena COVID dan sebagainya. Kita rubah jadi hal yang positif. Imun yang paling kuat untuk tumbuh adalah imun dari kebahagiaan dari diri kita sendiri. Sebelum keluar vaksin, kita harus membahagiakan diri kita sendiri minimal, itu akan memudahkan kita untuk meningkatkan imun kita, sehingga kita bisa terhindar dari virus itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini kalau teman-teman bisa perhatikan di materi saya
kuncinya untuk kita bisa mendapatkan happy love life itu adalah bagaimana kita bisa membalancing atau balancing your life. Nah ini saya sedikit ada pertanyaan nih, tebakan juga lah ke Anya dan Mas Didi. Ayam. Ayam ya, bisa jadi. Tet. Oke, di gambar ini kalau kita lihat di samping kanan ada bulatan itu kan ada batu-batu yang ditata gitu ya. Betul. Ya, betul. Menurut Mas Didi dan Anya, kira-kira itu editan Photoshop atau memang benar bisa sih gitu? Karena arah pertanyaan seperti itu saya menebak itu asli. Asli. Iya. Oke. Kalau aku Kamu yang Photoshop ya? Photoshop Iya, biar iya. imbang. Photoshop ya, biar imbang ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah juga bisa menebak sendiri lah. Itu nanti kita akan menjadikan itu jawaban di akhir dari materi. Intinya bahwa yang kita lihat di situ itu real atau editan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Di situ judulnya adalah Balancing Your Life. It's all about quality of life, finding happy between work, friend, and family. Oke. Intinya kita itu harus menemukan kebahagiaan kita di dalam dunia kita sehari-hari ini di antara dari pekerjaan kita, pertemanan kita, dan keluarga kita. Iya. Betul. Idealnya gini, manusia itu terbagi menjadi 3 lah sebetulnya. Kita punya professional life sebagai pekerja, kita harus menuntut pekerjaan itu. Kita punya personal life untuk keluarga kita, dan kita juga punya kewajiban untuk beribadah menurut agama kita masing-masing. Itu harus kita bagi. Kalau tidak ada balancing itu, otomatis kita tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Iya. Nah, bagaimana cara menemukan kebahagiaan itu? Salah satunya adalah dengan cara yang pertama, kita harus selalu bersemangat. Karena bahagia itu butuh tenaga, bahagia itu butuh emosi positif. Kalau kita bisa mengeluarkan emosi positif, berarti butuh tenaga, bener ya? Betul. Oke, sekarang coba deh, Anya sama Mas Didi lihat ke saya. Iya. Saya punya 2 pernyataan ya, dalam bentuk ucapan dan gerakan. Kira-kira dimaknai yang paling masuk di dalam pikiran itu yang mana? Yang pertama, Oke. Mas Didi, saya itu semangat sekali, saya itu bahagia hari ini. Yang pertama ya. Yang kedua, Mas Didi, jadi saya hari ini tuh sangat bersemangat sekali. Dan saya tuh merasa bahagia sekali bisa datang sore hari ini. Oh gitu. iya, beda banget. Oke. Iya. Kira-kira menurut Anya dan Mas Didi, pernyataan saya yang pertama atau yang kedua? Yang Yang menggambarkan apa yang saya ucapkan itu. yang kedua. Kenapa? Kenapa? Karena intonasi dan ekspresi serta gerakan tubuh itu menunjukkan bahagia. Iya, betul. Oke. Dan sama. bersemangat. Sama ya. Sama. Tepuk tangan dulu buat kedua. Yes. Oke. Yes. Oke. Jadi butuh yang namanya tenaga dan pikiran manusia itu akan mudah mencerna ketika ada emosi, ya kan? Dan ada intonasi. Jadi ada ekspresi dan emosi intinya. Kalau kita mengemosikan itu menjadi emosi yang positif, otomatis apa yang kita dapatkan akan lebih. Oh, Contoh oke. nih, contoh gitu ya. Ya. Mas Didi memberikan sebuah handphone ke Anya nih. Contohnya Anya sebagai anaknya gitu ya. Contoh nih ya. Contoh ya, contoh. Karena nggak mungkin. Kan nggak mungkin ya, Nggak oke. mungkin, ya. Terus Contoh si ya. Anya mengucapkan terima kasih ke Mas Didi sebagai seorang bapak, itu biasa aja. Makasih ayah, itu yang pertama. Oh. Yang kedua ekspresinya berbeda nih. Mas Didi sebagai bapak memberikan handphone ke Anya, dan Anya sebagai anak mengucapkan terima kasih sambil memeluk ayahnya dan sambil terharu-haru sambil menangis karena dia senang banget mendapatkan Oke. handphone itu. Pertanyaannya, mana yang membuat Mas Didi sebagai seorang ayah lebih menyentuh ke hati? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, Karena aku merasa kalau misalkan aku seorang ayah dan memberikan sesuatu pada anakku dan anakku menerima hadiah itu dengan hati yang berbahagia, aku jadi kayak gimana gitu Mas. Jadi kayak puas gitu. ingin Jadi, beri lagi pun iya, masih ya? Iya. Oh, tak kasih lagi pasti. Kasih lagi pasti ya? Iya, pasti. Oke Kan teman-teman. Kan contoh ya. Kan contoh. Iya, iya. Oke, tapi kita garis bawahi dulu tadi ya. Mas Didi ngomong kalau ucapannya yang kedua rasa terima kasihnya, bahkan tanpa disuruh pun akan memberi lagi. Betul. Itu jawaban manusia. Bagaimana kalau kita tahu bahwa itu jawaban Tuhan Sang Pencipta kita? Kalau kita setiap hari berdoa dalam doa kita dan kita bersyukur dengan emosi, ekspresi yang positif, rasa syukur, terima kasih, tanpa mengeluh dan meminta, justru berterima kasih. Kira-kira nih, Sang Maha Pencipta kan penciptaannya manusia. Manusia digitukan aja tanpa diminta lagi, dia ngasih loh. Bagaimana Iya. Tuhan kita yang maha, tanpa kita kasih tahu pun harusnya tahu. Tapi dengan ekspresi yang kita berikan rasa terima kasih kita setiap hari, bangun tidur saja kita bisa membuka mata dan kita mengucapkan terima kasih ya Tuhan, saya diberikan waktu, saya masih diberikan umur. Dan itu adalah salah satu kunci bahagia yang paling dasar bahwa
ekspresi syukur itu menjadi satu hal yang penting. Oke ya, setuju ya? Tepuk Setuju. tangan dulu buat Ridwan. Oke. Oke. Lanjut. Selain bersemangat, kita harus fokus. Jadi, Anya dan Mas Didi, selain kita punya ekspresi yang semangat, kita Ya. harus fokus. Karena orang yang tidak fokus susah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Kadang orang berpikir, saya itu pengen bahagia. Bahagia yang seperti apa? Saya pengen bahagia dan saya pengen kaya, seumpama gitu ya. Tapi dia tidak menyebutkan fokus kayanya itu apa. Kaya itu kan banyak. Dia dapat rumah kontrak aja bisa dia merasa dia kaya dan happy. Atau dia punya 2 rumah, 2 mobil dan sebagainya. Berarti harus fokus dan konkret apa sih yang akan dituju gitu. Contoh nih, ada sebuah gambar berikutnya. Silakan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga bisa lihat. Di situ ada sebuah titik hitam. Mas Didi dan Anya silakan lihat juga gambar tersebut. Pandangi terus titik hitam yang ada di situ. Fokus ke titik hitam tengahnya ya. Setelah beberapa saat, kabut abu-abu yang mengelilingi titik itu akan semakin mengecil. Betul. Betul ya? Ya. Kalau kita fokus ke titik hitamnya, maka abu-abu kabut yang ada di sampingnya akan menghilang. Betul ya? Betul. Itulah ketika kita menghadapi masalah. Sebetulnya masalah itu seperti kabut itu. Kalau kita fokus ke kabutnya akan semakin besar. Tapi kalau kita fokus ke solusinya, maka kabut itu akan menghilang secara sendiri. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya. Next. Ini sampai jam 9 nggak apa-apa Nggak ini apa-apa ya. ya? Nggak apa-apa Oke. ya. Sampai jam 9 ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi ke teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, ada Mas Didi dan Anya nih. Ya. Ini adalah konsep tentang kita adalah apa yang kita pikirkan. Saya mau tanya dulu, di situ ada gambar dari Anya dulu. Anya melihat berapa wajah di situ? Atau melihat berapa orang di situ? Oh, 2. 2 orang. Oke, Mas Didi lihat berapa orang? 2. 2 juga. Kalau saya melihat 3 orang di situ. Kok bisa? Kok bisa? Oke, kita coba ya. Oh iya. Ada bapak-bapak botak, ada kumisnya, ya kan? Ya. Ada nenek-nenek pakai syal, Iya, dan ada gadis muda cantik sedang menghadap ke sana. betul. Oh, oke. Oke, teman-teman di rumah pun pasti ada yang, wah aku kok cuma melihat 1 ya, aku cuma melihat 2 ya, wah aku bisa melihat 3 ya. Esensi dari gambar ini adalah bukan yang 2 benar, yang 3 salah, atau yang 1 benar, tidak. Tapi dari esensi gambar ini membuktikan bahwa dengan 3 orang yang ada di depan sini saja, itu bisa berbeda. Melihat satu gambar yang sama. Sehingga bisa disimpulkan adalah kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau sukses ya kita harus percaya bahwa kita bisa sukses. Kalau kita sudah berpikir, wah abot ini, nggak mungkin lah. Ya pasti itu terjadi nggak mungkin. Oh iya. Semua bermula dari diri kita. Jadi kita adalah apa yang Kita pikirkan. kita pikirkan. Kalau kita mau menikah dengan siapa kita pikirkan dan kita pastikan yakinkan bahwa suatu saat saya akan bisa menikah dengan si dia. Atau minimal ini cerita saya pribadi ya. Saya dulu waktu menemukan istri saya gitu ya. Saya tuh sudah punya plan ketika saya SMA. Saya belum kenal nih si istri saya. Oke. Tapi saya itu selalu punya mimpi dan saya itu berkeyakinan bahwa suatu saat itu saya punya tipikal istri idaman itu yang seperti ini. Saya konkretkan. Yang rambutnya panjang, yang wajahnya seperti ini, itu detailkan lah. Iya. Backgroundnya seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika saya berkenalan dengan istri saya yang kebetulan adalah teman kuliah saya waktu dulu, secara tidak langsung afirmasi yang saya bentuk zaman saya SMA, saya flashback kembali dan saya cocokkan ternyata, oh ya ini ya jawaban dari mimpi yang saya sudah fokuskan. Dan itu terjadi dan itu dijawab kontan Sesuai oleh- dengan kriteria sesuai yang dengan sebenarnya Mas Febri kriteria. dari SMA sudah punya Sudah ada gambaran. Gambaran itu ya. Itu bisa diterapkan di banyak hal ya, terkait dengan contoh. Saya tuh pingin banget punya motor Yamaha Mio semuanya. Ya udah, konkretkan. Kita pingin punya motor Yamaha Mio, tahun berapa, warna apa, detailkan. Itu akan memudahkan kita untuk mencapainya. Kalau kita hanya ngomong, aku tuh pingin motor, ya otak kita tuh bingung, oh, motor apa kamu itu? Oke. Sehingga kita untuk behavior kita untuk bergerak kita menuju ke sana itu terhambat, kurang lebih seperti itu. Oke, masih semangat ya? Masih, Oke, semangat. Oke. Oke. Berarti kalau caranya gini, jam 10 sampai jam 10 ya. Oke, next. Selanjutnya. Lah, ini nih kadang sering muncul, tadi pun juga jadi pertanyaan kan. Sebetulnya bagaimana sih cara kita bahagia? Dan apa yang paling membuat kita itu bahagia? Kita akan bahas satu persatu ya. Ya. Yang pertama, harta. Pertanyaan saya nih, Mas Didi, tanya,
Ya. Kira-kira harta itu bisa membuat kita bahagia nggak? Bisa, Bisa ya? bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau harta itu hilang, kira-kira tetap bahagia nggak? Enggak. Tidak. Oke, berarti kita sepakati harta bisa membuat bahagia tapi sementara. Oke. Dan terkadang orang ketika berpikir bahwa bahagianya karena harta, dia hanya berpikir kesenangannya saja. Betul. Betul. Tapi ketika dia terbiasa mungkin dengan tidak ada harta yang lebih, tapi dia sudah merasakan bahagia, ketika dia mendapatkan harta yang lebih, bisa jadi dia biasa aja, bisa jadi dia lebih bahagia lagi. Tapi kalau kita sudah bermindset bahwa harta itu yang bisa membuat kita bahagia, kalau kita udah nggak punya harta itu, yang terjadi kebahagiaan kita pun juga akan hilang. Semu ya, kesenangan, sesaat. Senangan sesaat. Selanjutnya yang kedua. Tadi yang pertama harta ya, yang kedua ini berkaitan dengan acara kita hari ini ya, Wedding, Expo. Nusantara Wedding Expo. Nusantara Wedding Expo. Apa yang membuat kita bahagia? Pernikahan menurut Mas Didi yang sudah menikah, apakah itu bisa membuat bahagia? Iya. Iya ya. Kok berat? Sebentar, Bang. Jawabannya kok Begini, berat? begini. Iya, iya. Tak jelasin. Ragu-ragu. Ngomong sama hipnoterapi itu hati-hati ngomong. Iya. Ngomong sama psikolog itu hati-hati ngomong. Kalau ngomong tentang bahagia, kalau istrimu meninggal, meninggal semuanya, kamu sendirian. Bahagia. Wah, begitu. Mikir dulu. Ya, Mas. Oke. Bahagia, Mas. Bahagia ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Didi. Iya dong. Oke, jadi pernikahan memang membuat kita bahagia. Tetapi tadi ya, makna yang harus kita terapkan di dalam pernikahan kita itu harus benar. Karena kalau kita menerapkan makna yang salah, pernikahan itu sering terjadi, apalagi di generasi-generasi yang pasangan muda, banyak muncul, wah ngerti yang ngono, aku nggak usah rabi. Kalau semua kehidupan percintaannya seperti ini, Nah. gitu. Ya, jadi makna itu yang harus kita temukan. Iya. Jadi bonusnya Nusantara Wedding Expo ini teman-teman, selain mempersiapkan terkait dengan equipment pernikahan, kita juga menyiapkan secara mentalitinya, Yes. Mas Didi. Yes. Jadi menurut saya yang paling penting disiapkan dalam sebuah pernikahan bukan hanya sekedar equipment atau kelengkapan-kelengkapannya. Surat nikah penting karena itu aturan pemerintahan gitu Betul. ya. Tapi mental yang paling penting. Karena sering terjadi Besi. dan di beberapa kota Besi. besi, Ya, metal. metal. Ya. Iya benar. Beda. Beda. Bukan ya? Lanjut. Oh, Saya langsung ngeblank ngomong metal itu ya. Iya, iya. Mental. Oh, Iya, iya. mental. Oke. Mental ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Didi dulu. Oke. Karena gini, Mas Didi, saya sempat beberapa kali meriset, ternyata tingkat perceraian itu semakin meningkat, apalagi ketika COVID. Ternyata itu dimunculkan karena apa? Karena mental yang tidak siap. Ketika mereka memutuskan untuk menikah muda, otomatis mereka berpikir bahwa, oh ya udah itu gampang lah, dijalani sambil dilakukan gitu ya. Dalam arti nikah dulu baru dijalani. Tapi ketika menghadapi turbulensi seperti ini, kondisi ekonomi berpengaruh, penghasilan menurun, emosi di dalam keluarga, hubungan yang awalnya harmonis bisa Oh ya. bergoyang. Nah, itu bisa menjadi mengakibatkan, wah yaudahlah kita cerai aja kita. Nah, kalau masih pacaran nggak ada masalah, tapi kalau sudah menjalin hubungan pernikahan yang harusnya itu secara konsep membahagiakan kita, karena kalau di dalam Islam pun salah satu jalan untuk kita menuju surganya Allah ya sunnahnya kita harus menikah. Betul, gitu. betul. Nah, kalau kita salah dalam memaknainya dan mental kita tidak dipersiapkan dengan baik, yang ada malah itu akan menjadi sebuah penderitaan yang tidak ada hentinya. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi teman-teman, baik bagi semuanya yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Kalau kita mengalami ada masalah terkait dengan pernikahan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing dan kita merasakan tidak kebahagiaan itu, kita harus saling mengurai. Karena yang namanya pernikahan itu kan bukan transaksional, kamu harus ini, saya harus ini, tapi saling melengkapi ya. Betul. Kalau kamu seperti ini ya saya seperti ini. Kalau kita berpikirnya satu. Tapi kalau kita saling menuntut ya betul, intinya secara mental kita belum siap bahwa kita berpasangan. Oke. Ada sih Mas, temanku. Sorry Mas, aku jadi ingat temanku pernah cerita begini. Gimana Mas Ini Didi? cerita orang pacaran nih. Siap. Aku suka warna biru. Kamu suka warna apa? Aku suka warna biru, gitu kan. Oh, kita sama gitu loh. Aku suka lihat novelin, baca novelin. Oh, aku juga sama. Berarti kita sama. Aku suka film action, aku juga. Oh, berarti kita sama. Oke. Semuanya sama. Sama. Berarti kita cocok gitu loh. Berarti kita cocok. Berarti kita berjodoh. Menurutku kok enggak sih Mas? Kalau semuanya sama, ngapain berpasangan? Kan nggak ada yang dilengkapi, nggak ada yang beda. Iya, sendirian aja kan nggak
udah nggak repot, nggak ngapa-ngapain ya kan, udah nggak keluar duit ya kan, iya, denger nggak, kru denger nggak ya, iya. Oke, sama ada satu hal nih Mas Didi yang menarik nih. Iya. Sekali lagi saya kutip ya, ini kata Ustadz saya. Iya. Dalam arti gini, pahala terbesar seorang diciptakan di dunia itu salah satunya adalah ketika dia sudah berumah tangga. Karena cobaan terbesarnya dia adalah pasangan dia sendiri. Dan bahkan kalau di Islam, di Al-Quran itu disebutkan ketika kita punya pasangan yang kita anggap ideal, justru sebetulnya itu disiapkan oleh Tuhan itu sesuatu yang berbeda banget dengan kita. Iya. Ya mungkin secara pertama kali ketemu, mungkin kayak Anya ketemu calon suaminya, awalnya wah perfect banget lah. Tapi lama-kelamaan pasti akan menemukan sesuatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya bahwa oh ternyata dia seperti itu ya. Iya. Nah itu justru adalah challenge kita untuk bisa menyiapkan mental kita, menerima apa adanya, bukan menuntut untuk dia sempurna. Kurang lebih seperti itu. Berarti lebih memahami konsepnya ya. Konsep berhubungan bagaimana? Karena kalau tidak memahami konsepnya berarti kita akan ngomong bahagia percuma juga. Percuma juga. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah nemu itu gitu loh. Dan yang ada hanya sekedar ucapan. Bahagia di depan orang lain, di rumah diem-dieman. Bahkan kalau bicara jadi kasar, tidak saling menyapa, itu kan hal-hal yang sangat ingin dihindari ya di dalam sebuah rumah tangga manapun gitu. Betul, dan itu biasanya udah mulai kelihatan kalau waktu pacaran gitu loh. Pacarannya pacaran, tapi isinya bertengkar. Menurut Mas Febri gimana nih? Oke, kalau ini ya. Kan ini konsepnya mencari kebahagiaan nih. Ngomong kita konteksnya di Nusantara Wedding Expo, kita berbicara tentang apa itu bahagia, konsep dan bagaimana konsepnya. Ini konsepnya tentang pasangan pasti ya. Oke. Jadi ini, kalau kita berbicara secara pasangan ya, itu kan adalah jenjang yang akan baru diduduki oleh dua orang insan. Dalam arti ketika dulunya dia berstatus lajang, dia memutuskan untuk menjadi suami istri yang awalnya dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia harus berpikir untuk dua orang di dalam satu rumah itu. Nah ketika dia dalam berpacaran menemukan ketidakcocokan dan sering banget bertengkar tapi nggak putus-putus, tetap cinta. Nah itu sebetulnya sering terjadi seperti itu. Yang harus dilakukan adalah kita membuat yang namanya komitmen. Komitmen dalam arti gini, kalau kita bertengkar dalam waktu kita masih masa penjajakan atau kita masih masa perkenalan, ya itu nggak masalah, karena itu tidak ada hal yang mengikat kita gitu. Karena itu namanya kan juga masa percobaan untuk saling mengenal nih. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke jenjang pernikahan, kita tahu nih udah akad nih, udah disaksikan kedua orang tua kita dan disahkan secara agama kita, disahkan secara aturan pemerintahan kita, jadi itu harus ada komitmen. Disaksikan malaikat, ya kan? Dan itu kan nggak main-main gitu loh. Disaksikan Pak Budi juga. Pak Budi tetangga saya fotografer Mas, jadi kalau ada akad mesti difoto Mas. Berarti temannya Pak Eko yang pegang kamera kecil. Betul Mas, luar biasa. Ya. Oke, jadi mohon maaf, siapa ini semua? Gak ngerti. Jatuh. Iya, hati-hati. Merosot. Enggak. Sebelum kamu menemukan kebahagiaan, kamu akan mengalami banyak proses. Kamu terjatuh dulu sebelum kamu bisa bangkit kembali ya. Ibarat kata itu hanya nanti kayak bola. Bola itu jatuh nggak apa-apa, yang penting pantulannya harus lebih tinggi. Terjatuh itu harus punya pantulan yang lebih tinggi. Jangan kita terjatuh terus tidak ada pantulan. Betul. Harus ada usaha, harus ada usaha ke situ, termasuk dalam berhubungan. Betul. Iya. Betul. Luar biasa. Apapun itu. Gitu. Intinya harus ada pantulan, dan pantulan itu adalah salah satu momentum. Dan terkadang orang menemukannya ketika tidak di kesempatan pertama, bisa jadi di kesempatan kedua, ketiga dan sebagainya. Oke, selanjutnya tadi udah ya, harta yang pertama, yang kedua adalah pernikahan. Semuanya bisa membuat kita bahagia ya, sepakat ya? Sepakat. Yang ketiga adalah kesehatan. Pasti dong, siapa sih yang nggak ngerasa bahagia ketika dia diberikan kesehatan? Dan riset membuktikan orang yang memiliki kesehatan sempurna, dia juga akan merasakan bahagia. Tetapi ada juga nih orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, justru dia merasa dia bisa melihat dunia itu secara lebih daripada orang yang normal. Sekarang mungkin kita jumpai nih, kalau di materi yang saya tampilkan, di situ salah satu contohnya adalah saudara atau keluarga dari Agim yang tidak memiliki tangan dan kaki kebetulan, tapi dia bisa merasakan kebahagiaan itu lebih daripada yang dilihat orang-orang yang normal. Dalam arti secara fisik dia mendapatkan kesempurnaan. Nah, jadi kita sebagai makhluk sang pencipta yang diciptakan sempurna harusnya malu. Dalam arti gini, banyak orang di luar sana yang dia memiliki keterbatasan tapi dia tetap berusaha untuk menemukan kebahagiaannya, dia tetap bekerja, dia tetap berkarya,
bahkan lebih maksimal daripada kita dibanding dengan kita yang seakan-akan kita sempurna secara fisik, tapi kita tidak menyadari bahwa itu suatu karunia yang luar biasa. Oke. Nah itu, jadi intinya kesehatan adalah salah satu hal yang membuat kita bahagia juga. Selanjutnya, yang keempat adalah kehidupan sosial atau friendship nih. Ini riset membuktikan di Amerika ketika orang memiliki sahabat atau teman dekat minimal 5 saja, bisa dipastikan bahwa kehidupan dia itu bisa bahagia. Nah kira-kira Mas Didik sama Anya nih, kalau saya tanya, jawab dalam hati aja nggak apa-apa ya. Menyebutkan 5 orang teman yang menurut Mas Didik dan Anya itu teman dekat, bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa ya. Oke, kelihatan berarti wajah-wajah bahagia, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat ini. 2. 2 doang? Iya. 2 doang? Itu kan bisa. Oke. Ya kan bisa sampai 2. Ya. Berarti nggak sampai 5 ya? Belum. Belum ya? Oke, intinya gini teman-teman. Semakin banyak teman kita dan semakin banyak orang yang menjadi, bahasanya mungkin ya, menjadi tempat untuk kita berkeluh kesah, membantu mencari solusi, itu akan memudahkan kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Jadi riset membuktikan bahwa generasi yang sekarang ketika dia besar dengan digital dan lemah terhadap hubungan yang sifatnya langsung offline, itu yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan teman nyata. Oke. Makanya sering terjadi adalah kebahagiaan yang dimunculkan adalah kebahagiaan yang palsu. Hanya postingan saja di media sosialnya dan sebagainya. Sebetulnya secara hati dia nggak merasa bahagia itu. Beda dengan mungkin generasi Mas Didi ya, yang dulunya kalau ditelepon, wah teman seangkatanku itu masih menjadi saudara, telepon teman sekolahnya dulu, teman kuliahnya dan sebagainya. Kita bela-belain untuk bisa ketemu deh. Yes. Mas Didi, aku lagi di Jakarta ya. Oh iya. Oh mampir. Nah. Mampir. Ya. Mana ketemu itu? Duit, punya uang. Nah. Gak duit, ojo mampir ya. Terus. Iya. Itu hal lain ya. Tapi Nggak intinya bercanda, Mas. seperti itu. Pasti aku panggil. Oke, pasti dikasih duit juga? Pasti. Oh pasti ya, oke. Luar biasa. Oke, jadi gitu ya, ketika kita punya teman dekat yang banyak, yang baik, dan yang bisa membantu kita, itu akan mendukung kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Yes. Oke, selanjutnya yang kelima, usia. Oke, usia. Jadi usia pun itu juga ketika kita merasakan bahwa kita mendapatkan usia yang lebih dewasa, kita juga akan merasakan kebahagiaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya, next, materi selanjutnya. Ini pertanyaannya nih. Lalu bagaimana agar kita selalu bahagia? Dari 5 tadi yang disebutkan sebetulnya udah bahagia ya. Tapi yang paling membuat kita bisa bahagia adalah ini teman-teman jawabannya. Seperti apa yang saya sampaikan, bahwa rasa syukur itu adalah ujung dari rasa bahagia itu sendiri. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan bukan hanya dari harta, bukan hanya dari pernikahan, bukan hanya dari kesehatan, bukan hanya dari kehidupan sosial, bukan hanya dari usia, tetapi bagaimana rasa syukur itu kita munculkan dalam diri kita. Siap. Oke ya. Jadi rasa syukur itu akan menjadikan kita menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Rasa syukur itu biasanya berkaitan sama ikhlas, kemudian belajar memahami kayak gitu-gitu Mas ya. Betul. Jadi gitu. Intinya rasa syukur itu adalah dasar untuk kita semua mendapatkan kebahagiaan. Nah, konsep bahagia itu sendiri kan sebetulnya membutuhkan yang namanya kita memahami tentang bagaimana sih sebenarnya pola pikir kita itu bisa bekerja, atau otak kita itu sebetulnya memproses inputan eksternal itu seperti apa. Kalau kita jelaskan sebetulnya waktunya sangat panjang nih, karena kita waktunya terbatas ini ya. Mungkin bisa ditampilkan di slide yang terakhir aja, video terakhir. Saya ingin menampilkan sebuah video terakhir, boleh ya? Ini sebagai video penutup. Boleh, ini penting buat kita semuanya. Penting, ini adalah video, boleh di next. Oke, next lagi. Oke, ini adalah video yang menurut saya menjadikan inspirasi saya juga untuk bagaimana sih sebetulnya kita menemukan kehidupan cinta yang bahagia. Oke, silakan kita bisa lihat video ini secara bersama-sama. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the
kindness. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, dari video ini sedikit ya, ini sebagai penutup untuk kita semua. Saya ingin mendengarkan tanggapan atau apa yang bisa ditangkap oleh Mas Didi dan Anya nih dari video penutup ini kira-kira. Mas Didi dulu. Saya dulu. Boleh. Gimana ya ngomongnya? mungkin ya. Iya, saya ada dua hal sih yang saya tangkap dari video tadi itu. Yang pertama adalah bahwa anak perempuan itu ternyata sangat luar biasa. Saya suka punya anak perempuan. Yang kedua, saya jadi ingat bapak saya. Saya jadi ingin menangis. Kamu juga ya? Itu wajar lah. Ya. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Didi ya, biar semangat. Oke, kalau Anya nih, apa yang bisa ditangkapnya dari video ini? Kalau aku ini paling ingat bapak pastinya. Ya. Lalu yang kedua ingat bapak saya yang lagi kerja. Kan dua hal, bener kan? Iya. Kerja. Dah, itu aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Anya dong. Jadi teman-teman, kalau kita bisa tahu dari video tadi, sebetulnya itu mengetahui bahwa usaha untuk kita menciptakan kebahagiaan orang yang kita cintai itu tak kenal lelah dan tak kenal apapun. Betul. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana sih kita bisa menemukan happy love life itu, ketika kita bisa menemukan grand why-nya atau mengapa sih kita sebetulnya pengen bahagia itu dan siapa yang harus kita bahagiakan. Dari video itu minimal kita tahu bahwa kita pernah loh merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh orang tua kita yang mungkin dulu nggak pernah kita rasakan dan kita tidak pernah syukuri untuk mengucapkan terima kasih ke mereka sebagai orang tua kita. Tapi dari sini kita sudah tahu bahwa bahagia itu memang tidak bisa diangkakan ya. Tapi bahagia itu bisa dibalas dengan sesuatu hal yang bisa membuat bahagia orang yang kita cintai. Oke, ini adalah quote terakhir dari saya, kalimat penutup di slide terakhir, boleh ditampilkan di layar teman-teman semua. Bahagia bukan milik mereka yang hebat dalam segalanya, namun mereka yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Berhenti berusaha untuk jadi yang sempurna, temukan dia yang tahu semua kelemahanmu tapi tetap ingin menjadi bagian hidupmu.
Dan salah satunya mengikuti Nusantara Wedding Expo ini, insya Allah teman-teman akan bisa merasakan kebahagiaan itu dan menemukan siapapun yang tahu kelemahan kita dan ingin menjadi bagian dari hidup kita. Luar biasa. Amin. Amin, amin. Luar biasa Mas Febri, luar biasa. Tidak terasa ini hampir berapa jam? 2, 3 jam? Enggak sampai 1 jam ya? Nggak sampai 1 jam. Iya, iya. Tapi itu terasa sangat luar biasa. Seakan-akan kita masuk ke dalam sebuah dunia, ke dalam lorong, di mana ketika kita masuk ke dalam lorong itu, kita mendapatkan sepanjang jalan lorong itu mendapatkan cerita-cerita yang sangat bermanfaat bagi memberikan warna-warna, perasaan-perasaan hangat, dan kemudian ada sentilan, ada pukulan, kemudian ada rasa basah karena air, ada rasa terik matahari karena panas. Jadi kayak masuk pipa apa gitu. Begitu keluar dari pipa, ada sesuatu yang benar-benar membuat kita menjadi, oh iya, ternyata untuk menjadi bahagia itu gampang asalkan memang kita sendiri yang pengen bahagia. Yes. Menurut Anya bagaimana itu? Sempurna. Enak aja komentarnya, ya panjang dong, yang panjang ya. Luar biasa, Anya itu memang nggak terlalu banyak omong Mas, tapi Iya, iya. dia memang orangnya sempurna. Sempurna. Yes, Karena saking luar biasanya itu akan dibalut menjadi sempurna. yes, luar biasa. Terima kasih Mas Febri. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan dan aku yakin, Anya yakin, kami semua yakin bahwa yang nonton acara ini saya yakin bahwa apa yang Mas Febri sampaikan tadi adalah benar-benar sesuatu yang benar-benar kita harus akui bahwa itu benar. Terkadang kita harus diingatkan kembali. Betul. Seperti halnya orang sudah ngerti, tapi kenapa sih kamu selalu ngomong seperti itu? Karena aku udah tahu, karena manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya kilap. Dan Mas Febri sore hari ini benar-benar menjadi penyegar ikatan kami, menjadi pelatih kami yang sangat luar biasa. Materinya tentang happiness dari Mas Febri benar-benar sangat masuk akal, sangat logis dan sangat membesarkan hati kita semua di sini. Terima kasih Mas Febri, kita akan ketemu lagi suatu saat dimanapun kapanpun. Saya siap untuk diundang dan kami siap untuk mengundang Mas Febri karena siap. kita semua yakin bahwa kalau Mas Febri hadir kita bisa bahagia. Amin, Oke, amin, ya amin. rabbal alamin. Ya. Baik, kita tutup untuk hari ini, kita ketemu lagi di besok di hari kedua di rangkaian Nusantara Wedding Expo 2021. Anya? Betul, dan saya Anya Novena harus pamit. Ya, saya Didi temannya Anya yang menemani Anya yang harus pamit. Dan terima kasih untuk para sponsor yang telah mensponsori acara ini, termasuk Harper Hotel MTR Yono Jakarta, Talenta Wedding Organizer, Toko Broadcast, The Stage, Kompas, Asosiasi Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, MUA, Community, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, Swargi Catering Service, Amigo Idea, Yana Brights, dan Kata Okta Kartika. So, kita pamit dulu untuk hari ini dan sampai ketemu besok. Terima Bye. kasih Mas Febri. Siap, sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, oke.